Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Wildani dengan nomor urut absen 18 dan dari kelas BC 243. Nah, di sini saya ingin menjawab empat pertanyaan yang mengenai Pancasila. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, jadi menurut saya itu Pancasila sendiri itu sudah menjadi landasan nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena ia memberikan arah dan batasan moral agar iptek tidak sekedar mengejar kemajuan teknis, tetapi juga mempertahankan nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Nah, setiap sila sendiri itu sudah mengajarkan bahwa ilmu itu harus dikembangkan untuk memuliakan manusia, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat keutuhan bangsa, bukan untuk eksploitasi atau kepentingan segelintir orang. Tetapi dengan Pancasila sendiri itu kita bisa mengembangkan iptek yang diarahkan untuk membangun peradaban Indonesia yang adil dan makmur. Nah, yang kedua itu pertanyaannya dalam konteks pengembangan teknologi dan inovasi, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dari Pancasila dapat diterapkan agar iptek berpihak pada kesejahteraan rakyat? Berikan contohnya. Nah, menurut saya tuh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dari Pancasila itu dapat diterapkan dengan memastikan hubungan bahwa teknologi dan inovasi itu tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tidak hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, tetapi memperhatikan kebutuhan semua golongan masyarakat, terutama yang rentan mengalami masalah ekonomi. Nah, yang kedua itu menempatkan manusia sebagai pusat, bukan sekedar target pasar atau objek eksploitasi. Nah, adapun contohnya yaitu inovasi teknologi pertanian seperti smart farming yang dikembangkan untuk membantu petani kecil meningkatkan hasil produksi. Itu bukan hanya untuk perusahaan besar. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu apa peran ilmu pengetahuan dalam mewujudkan tujuan Pancasila seperti persatuan nasional, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Nah, berikan contohnya. Jadi, jawaban saya itu ilmu pengetahuan itu sangat berperan penting dalam persatuan nasional. Itu contohnya ada membangun teknologi komunikasi seperti internet cepat untuk menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia yang terpencil sehingga tercipta rasa keterhubungan nasional. Nah, dalam bidang keadilan yaitu mengembangkan riset di bidang sosial ekonomi yang menghasilkan kebijakan berbasis data agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran. Dalam konteks kesejahteraan sosial, nah itu sendiri menciptakan inovasi teknologi yang di bidang energi terbarukan itu ramah lingkungan dan dapat dinikmati sama masyarakat yang luas. Adapun contohnya yaitu program internet desa yang mempercepat digitalisasi desa dalam menghubungkan warga pedalaman ke dunia luar. Nah, yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kita dapat menyeimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Berikan contohnya. Jadi, menurut saya itu kita bisa menyeimbangkannya dengan menyusun regulasi yang mengatur etika penelitian dan penggunaan teknologi. Jadi agar tidak merusak kemanusiaan dan lingkungan. Terus yang kedua itu mendorong pendidikan karakter di bidang iptek supaya ilmuwan dan inovator Indonesia selalu mempertimbangkan nilai moral dalam karyanya. Terus yang terakhir itu melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan teknologi agar aspirasi rakyat itu juga terwakili. Adapun contohnya yaitu mengembangkan teknologi AI dengan kode etik yang melarang diskriminasi dan penyalahgunaan data pribadi. Contoh lainnya juga ada memberi pelatihan etika penelitian kepada mahasiswa STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika sebelum mereka terjun ke dunia riset. Jadi mungkin itu saja jawaban-jawaban dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau ya kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ulia Wildani, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.